Berulang-ulang saya sampaikan di channel YouTube, jangan pernah menghambur kotoran seperti ini guys. Ini salah satu juga penyebab kenapa gedung ini gagal ya. Ini salah semua guys. Jangan pernah menghambur kotoran seperti ini. Ya. Astagfirullahaladzim. Waduh. Kacau ini guys. Alhamdulillah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kota Kendari. Alhamdulillah pagi hari ini di hari Sabtu 5 April 2025 saya tiba di Kendari ya. Alhamdulillah di sini kita diberi kepercayaan untuk melakukan pengrehapan. Nah mungkin teman-teman lihat ya, di belakang saya ini ada 1, 2, 3, 4 ruko ya, 4 ruko. Di belakang ini bersambung yaitu RBW ya, jadi ruko dijadikan RBW ukuran 9 x 17 2 lantai ya, tepatnya di Kota Kendari. Alhamdulillah kita masih diberi kepercayaan lagi untuk melakukan pengrehapan ya. Jadi di sini kita langsung masuk dulu ya, kira-kira apa kekurangan pada RBW ini, apa kesalahannya, kita langsung masuk ke dalam. Kita lihat langsung ya, karena ini lumayan besar, ukuran 9 x 17 2 lantai. 1, 2, 3, 4 petak. Ayo kita masuk ke dalam. Oke guys, jadi ini kayaknya bekas bangunan baru ya kalau tidak salah, karena di bawah ini belum pernah ditinggali, masih kotor, proses pengerjaan. Gedungnya ada di atas guys. Nah kita berada di lantai 2 ya, jadi lantai 2 ini juga masih plong, berarti gedung waletnya di lantai 3 ya, gedung waletnya di lantai 3, karena lantai 2 ini masih kosong. Mana orangnya? Ada di atas? Ayo kita naik. Nah ini dia guys, di lantai 3. Wow, suaranya bising sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi saya arahkan Bang Ocha matikan suaranya dulu karena sangat bising sekali. Nah sering saya sampaikan ya, berulang-ulang saya sampaikan di channel YouTube, jangan pernah menghambur kotoran seperti ini guys. Ini salah satu juga penyebab kenapa gedung ini gagal ya. Ini akan menjadi kotoran, menjadi debu di ruang nginap ya. Bukannya burung betah, malah burung bisa kabur. Ini jangan, ini salah semua guys. Jangan pernah menghambur kotoran seperti ini ya. Itu sering sekali saya sampaikan di channel YouTube ya, baik di Supersinar 77 maupun Supersinar Vlog. Jangan pernah menghambur atau melempar kotoran di dinding. Ini nanti akan jadi debu dan akan naik ke sirip ya, debunya itu naik ke sirip, burung kurang suka. Hampir semua guys. Astagfirullahaladzim. Waduh, kacau ini guys. Waduh, parah ini. Ini nanti siripnya kita sikat ya. Jadi pertama kekurangan pada RBW ini, coba lihat ya, dindingnya dilempar kotoran, jadi RBW ini sangat kotor sekali. Terus kedua juga ini ada jamuran, nanti disikat semua. Ini disikat ya, ini baknya jamur. Oke, terus kedua cahaya dari ini nanti kita
tutup. Ini juga dari wifi ini sangat berpengaruh cahayanya ya. Jadi jangan anggap sepele cahaya-cahaya seperti ini. Ya, ini berpengaruh karena di ruang inap itu sedikit cahaya pasti akan terang. Oke. Itu ya. Terus ini ruangannya hampir semua dilempar kotoran. Kacau ini guys, parah. Aduh. Coba lihat ya. Saya pernah temukan RB rehab juga, tapi tidak sebanyak ini kotorannya guys. Ini hampir semua dinding. Aduh, kacau. Oke, terus ketiga kesalahan pada RBW ini, astagfirullahaladzim. Kacau ini guys. Coba ya, larnya sangat kecil sekali ya. Larnya sangat kecil sekali. Gedung besar 9x17 dengan ukuran lar yang sangat kecil, ini juga sangat mempengaruhi perkembangan RBW. Waduh, kacau ini guys. Aduh, ini paling nanti kita sapu-sapu, nggak bisa bersih sekali ya. Ini nggak mungkin bisa bersih sekali, cuman paling kita sapu-sapu ya. Setelah itu lantainya dibersihkan kembali. Karena ini nggak bisa, susah untuk hilang ya. Ini kotoran seperti susah untuk hilang, kecuali disikat, semprot baru bisa hilang. Tapi tujuan kita bersihkan yang debu-debu ya. Ini sudah mulai, kalau ini sudah kering nanti akan jadi debu. Itu mempengaruhi perkembangan RBW ya. Kotor sekali guys. Aduh, kacau ini. Oke, lantai 2 lewat sana guys. Nah, itu kalau untuk menuju akses lantai 2, ini voidnya lumayan besar ya. Voidnya ini lumayan bagus dan lumayan besar, sangat-sangat bagus, bukan lumayan lagi tapi sangat bagus. Kalau tidak salah ini ukurannya kurang lebih 5 kali berapa ya, 5 kali 5 atau 4 kali 5, ini lumayan besar. Nah, kalau void sudah bagus ya, voidnya sudah bagus, posisi LMB nya sudah bagus juga, tinggal kita ubah larnya ya. Jadi teman-teman bisa lihat, jadi posisi larnya di sini ya. Jadi rencananya nanti larnya kita pindahkan di sebelah sana guys. Rencananya larnya kita pindahkan di sebelah sana. Nanti untuk on perdana hasilnya seperti apa setelah kita rehab ya, nanti akan tayang di channel YouTube Supar Sinar 77. Jadi di vlog ini saya akan memperlihatkan semua kekurangan-kekurangan pada RBW ini, kenapa gedung ini gagal ya. Yang pertama, tadi sudah kita masuk, semua dihambur kotoran ya. Ini kesalahan terbesar pada petani walet ya. Saya tidak tahu ilmu dari mana yang dia dapat, kenapa bisa sampai melempar kotoran sebanyak ini di dinding ya. Gurunya dari mana ini guys, kacau. Terus kedua juga, stripnya ada beberapa jamuran. Terus ketiga, larnya sangat kecil. Terus keempat, posisi Twitter tariknya juga salah, sekatnya juga salah ya. Aduh. Jadi semakin besar gedung, jangan dianggap sepele namanya tata ruang. Banyak gedung gagal itu rata-rata gedung besar semua ya. Bukan berarti gedung kecil tidak bagus, justru lebih banyak yang bersukses itu gedung kecil ketimbang gedung besar. Karena gedung besar biasanya yang dianggap sepele itu tata ruang ya. Oke, kita bongkar semua, tidak usah kita naik ke lantai atas, lantai 2, karena ini pasti modelnya pasti sama seperti ini. Semua kotoran dihambur, sekat-sekatnya sama. Jadi ini kita bongkar semua. Ini sudah dibuka semua sekat-sekatnya. Rencananya nanti kita mau pindahkan larnya ya. Nanti tayang di channel YouTube Supar Sinar 77. Oke, kita bongkar semua. Nah, saya lupa jelaskan juga, bisa teman-teman lihat ya. Coba lihat formasi Twitter ya, gedung sebesar ini dia pakai cuman formasi 2-2 saling berhadapan ya. Bagaimana gedung ini mau sukses ya? Coba lihat, dia pakai formasi 2-2 saling berhadapan. Aduh, kacau ini guys. Padahal sering saya sampaikan ya, jangan anggap sepele namanya tata ruang. Semakin besar gedung itu semakin diperhatikan tata ruang ya. Terus kedua, jangan anggap sepele namanya formasi Twitter. Ini bukti yang selalu menganggap sepele tata ruang. Coba lihat tata ruang dan formasi Twitter. Gedung sebesar ini cuma dipakai formasi 2-2 ya.
Tadi saya telepon sama pemilik gedung karena kebetulan pemilik gedung lagi dalam perjalanan menyiapkan bahan sekat ya. Dalam perjalanan menyiapkan bahan sekat. Tadi saya cerita kenapa kotorannya dilempar seperti ini. Katanya dari konsultan lamanya yang pertama. Iya. Katanya diarahkan seperti ini. Aduh, kacau guys. Ya. Aduh, ilmu dari mana ini? Oke, kita bongkar semua, kita rehab semua ya, kita rehab full. Cara kerjanya harus maksimal, jangan uang saja. Jangan uang. Oke guys, jadi kita ada di void ya, kita ada di void. Nah ini voidnya lumayan besar, kalau tidak salah ini 5x4, lumayan besar. Ini larnya yang sekarang ya, ini larnya yang sekarang. Kita bongkar, kita tutup semua. Ini kotorannya bukan cuma di ruang ini, tapi di void juga luar biasa guys kotorannya ya. Kacau ini, kacau. Nah kita buka di sini guys. Kita bikin lar baru di sini. Lantai 2 dan lantai 1 di posisi larnya ini yang benar ya. LMB-nya tetap sama, arahnya di sana. Coba lihat, ini LMB-nya ada basoka juga. Waduh, ada basoka. Ini bukan zaman perang ini guys ya, pakai basoka. Lihat coba, twitternya besar sekali guys. Dia kayak apa ya, kayak corong panjang seperti itu. Saya tidak tahu itu twitter apa. Mungkin masih zaman Belanda mau perang. Oke, ini kita bongkar, kita lihat pembongkaran lar baru. Ayo.